Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masih bersama kami Sukamto Sastro di Mejo Channel. Hari ini saya mencoba mengajak bermuhasabah yang dengan tema persahabatan yang menyenangkan. Nah, sebuah persahabatan adalah relationship. Sebuah persahabatan adalah pertemanan yang dilakukan to be continue, terus-menerus dalam rangka untuk meraih tujuan atau paling tidak dalam rangka target-target tertentu. Nah, persahabatan. Persahabatan itu memandang mereka sebagai sahabat, bukan musuh. Persahabatan adalah memandang mereka itu sebagai kawan sejati, bukan lawan sejati. Maka saya katakan persahabatan inilah kata kunci seseorang untuk bisa sukses. Dilihat siapa temannya, siapa kawannya. Ya, kalau seseorang itu saleh atau salehah, ya, pasti dia akan berteman kepada orang-orang yang alim, orang-orang yang positive thinking, orang-orang yang selalu menebarkan kebaikan. Itu pasti. Tapi sebaliknya ketika seseorang ini mempunyai kualitas persahabatan yang buruk, dipastikan sahabatnya kurang mendukung dalam kebaikan. Nah, sebenarnya apa sih sahabat yang menyenangkan itu? Ya. Oh, itu sahabat sehat. Ada yang mengatakan bahwa yang menyenangkan itu sahabat sehat. Nah, bagaimana sehatnya? Satu, seorang sahabat adalah orang yang tahu isi hati dan peduli. Jadi kawan kita bila tahu isi hati kita saat sedih, mungkin dia mendengarkan cerita kita. Saat bahagia mungkin mendengarkan cerita kita. Oh, saat bingung mungkin mereka memberikan pencerahan seperti matahari pagi. Itulah yang saya katakan persahabatan yang menyenangkan. Ya, jadi ketika kita mempunyai kawan yang tahu isi hati dan mau peduli. Ada orang yang tahu, kawan tahu isi hati kita, tetapi tidak peduli. Percuma. Ada orang yang peduli, tetapi tidak ada isi hatinya, tidak tahu isi hatinya. Mungkin bisa juga pedulinya salah sasaran. Jadi sebenarnya kawan yang tahu isi hati kita, kesulitan kita, kendala kita, kemudian berkenan ulurkan tangan membantu, itu luar biasa. Ya. Kemudian yang kedua, kawan di dalam derita, nestapa ataupun duka. Kebanyakan kita berkawan itu saat seseorang dalam kecukupan, seseorang dalam kemewahan, seseorang dalam kondisi bos besar, usahanya lancar, gitu. Tapi ketika kawannya terpuruk, dibiarkan. Ketika kawannya mengalami masalah, dibiarkan. Ketika kawannya dalam kesendirian, dibiarkan. Seakan-akan kita tidak tahu. Ini yang menjadi masalah. Maka sekali lagi, idealnya, ya, kawan yang sejati, kawan yang menyenangkan adalah kawan di dalam duka. Kalau di dalam duka dia sering datang, bisa dipastikan saat bahagia pun dia akan komitmen datang. Ya, jarang ada ya kawan yang saat ini nyun sewu untuk siap berbagi derita. Yang ada adalah kawan itu ya memanfaatkan kita, kawan itu memanfaatkan perusahaan kita, dan ini akan munculkan masalah-masalah baru. Ya, baik. Ketiga, empati dan ta'awun. Jadi idealnya BMT Insan Mandiri itu paham tentang empati ini yang kita rasakan, ya, diskusi kita kaji, ya. Kemudian ta'awun itu apa? Ya saling menolong. Ya. Maka idealnya ketika aturan main itu dipenuhi aman, kecuali tidak dipenuhi ya tidak aman gitu loh. Nah, kemudian jangan lupa menghargai mitra kerja. Ketemu di jalan, naik motor atau mobil, udahlah. Lakukan sesuatu dan hargai mitra kerja kita. Jangan sampai tidak dihargai ya. Kemudian yang kelima, setia kawan. Dalam persahabatan itu harus identik dengan setia kawan.
Kalau seorang sahabat tidak setia kawan, bisa dipastikan akan menjadi masalah, bro. Dia menggunting di dalam kesempatan, dia menggunting di dalam kelipatan, ya, kemudian mencari penting di setiap kesempatan. Nah, itu yang terjadi. Maka saya katakan bahwa lakukan sesuatu yang positif saja. Lakukan sesuatu yang senantiasa lebih aman dan lebih nyaman. Jangan sampai tidak, kalau tidak yang menjadi masalah gitu loh. Jadi sekali lagi, kawan harus tahu isi hatinya, 2 kawan duka. Dan yang ketiga, empati dan ta'awun. Empati adalah peduli, merasakan apa yang dirasakan kawan kita. Misalnya saat kawan kita kelaparan, kita tahu, kita belikan telo goreng misalnya, itu empati. Jadi empati itu merasakan derita orang lain, ya, sebagaimana kita mengalaminya. Jadi misalnya ada orang korban gunung meletus, gitu, kita harus peduli apapun kesulitannya, apapun kepeduliannya. Maka empati dan ta'awun itu tidak terpisahkan. Empati itu peduli, ta'awun itu menolong. Oke. Keempat, menghargai mitra kerja. Banyak orang ketika di atas angin itu protektif, itu yang pertama. Yang kedua, bisa juga situasinya akan runyam. Loh, kenapa begitu? Ya, kalau seseorang tidak menghargai mitra kerja, bisa dipastikan mereka akan letoy, semangatnya tidak ada, sedikit-sedikit menyesal, mengeluh. Itu ketika seseorang tidak menghargai mitra kerja. Gitu. Kelima, itu ya persahabatan yang menyenangkan. Ya, jadi setia kawan. Loh, mudah ya diucapkan. Iya, setia kawan itu mudah, tetapi sulit diaplikasikan. Tetapi saya yakin dengan proses waktu kita terus belajar. Setia kawan adalah kesetiaan di dalam perkawanan, tidak menjadi musuh. Setia kawan adalah persahabatan yang total, yang tulus, bukan setengah-setengah. Jadi setia kawan ini sebenarnya dalam rangka menjaga stabilitas relationship kita, hubungan baik kita. Ya. Baik, kemudian peduli saat sedih. Nah, kadang-kala hidup ini bukan pas enak dan nyaman. Kadang-kadang kita datang posisi sudah, maaf ini ada sedikit masalah kredit. Ya. Maka kata kuncinya adalah sekian lama waktu diberikan, maka sekian itu siapkan backupnya, gitu. Ya. Saya pikir itu dulu. Jadi kawan-kawan, jadi 1, jangan lupa kawan yang tahu isi hati kita. 2, kawan duka atau derita. 3, empati dan ta'awun. 5, menghargai matra. 6, setia kawan. Ya, setia kawan. Dan 1, peduli saat sedih. Ya, peduli saat sedih, dan kemudian kita 7-nya melindungi. Ya, itu kawanku. Jadi apapun bentuknya kita jalani dulu, enjoy, nyaman, apapun yang terjadi semuanya kuasa Tuhan. Semoga hari ini dalam kondisi sehat walafiat, dan selamat datang di channel kami Sukamto Sastro Dimanjo Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.